Oke, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Mas Biro Tegal. Alhamdulillah, PP sudah mulai terbang kembali. Mohon maaf saya pakai peci karena baru subuh ya, jadi belum saya lepas, pakai topi juga belum saya ambil. Eh, PP sudah mulai terbang, akan saya infokan mengenai PP kedepannya seperti apa. Yang penting kalian sabar ya. Ini peci kenang-kenangan dari mantan istri Kebumen ini, masih saya pakai untuk kenang-kenangan supaya dia ingat dengan peci dia ahli membuat peci. Tukang bikin peci. Oke teman, pasti banyak yang tanya ya, sebentar sebelum bahas PP. Itu semalam itu saya ada video shot yang anak kecil itu, namanya Tegar, itu anak jalanan. Saya kenal dia udah lama, kasihan banget. Itulah dari korban perceraian, makanya saya takut bercerai itu ya begini. Uh, Cuma untungnya saya masih bisa cari uang. Itu pas perceraian dia itu kondisi ekonominya bukan orang mampu, keluarga ekonominya keluarga yang bisa dibilang berantakan. Saya ketemu si namanya Tegar itu, bicaranya itu terganggu, jadi kayak orang idiot apapun, tapi bukan idiot, otak otak normal, tapi pita suaranya rusak kalau nggak salah. Itu suara saya susah untuk menerjemahkan. Pertama ketemu dia itu dia hanya lulus kelas 2 SD. Pas ketemu dia itu dia minta uang pun ngomongnya agak susah, bingung saya minta uang apa ini. Pas pertama kenal dia itu dia minta uang, ternyata hanya minta uang 5.000 untuk pingin jajan gitu, pingin jajan uang 5.000, saya kasih 10.000 langsung jajan, langsung jajan. Jadi dia bukan ngemis meminta-minta, enggak. Kalau dikasih, kalau dia nggak butuh, nggak mau minta, ataupun dia juga nggak akan meminta orang yang kelihatan nggak senyum atau apa, nggak mau kan. Saya banyak senyum, tahu-tahu dekatin saya minta uang. Saya tanya, siapa sih itu anak-anak itu, kasihan, saya kasih aja. Tadi saya kasih aja. Dan semalam saya ketemu lagi udah agak gede rupanya. Saya ajak makan, saya kasih, udah pulang, saya kasih dikit untuk ganti parkir, mending pulang. Itu kan kalau malam eh, parkir, jadi ya kita masih maksud saya cerita gini maksudnya apa, kita masih bermain kripto, artinya masih punya modal. Kita harus bersyukur, hanya bersabar doang. Anak sekecil kayak Tegar itu kalau sekarang berarti kalau sekolah itu kelas 6 SD. Jadi saya ketemu dia tuh pas keluar SD kelas 2. Dia nggak nerusin karena mungkin orang tua ekonomi nggak mampu, juga bicaranya nggak jelas, repot juga. Mungkin gurunya harusnya sekolah yang luar biasa ya. Parkirnya itu dia malam sama malam cari nasi goreng tuh, ketemu sama dia tuh parkirnya malam. Karena kalau siang itu kan dikuasai sama orang-orang yang sudah dewasa, dia nggak akan dapat lahan kan. Kalau malam kan yang dewasa udah pada pulang, karena malam sepi. Dia nungguin kalau ada satu orang parkir, orang nyangkut parkir, baru dia dapat uang kali 1.000 2.000 perak. Makanya saya kasihan, saya undang semalam. Tapi nggak semudah itu diajak bicara, komunikasi itu nggak bisa. Kalau dia nggak bisa diatur, orangnya nggak bisa diatur, namanya anak-anak begitu. Cuma saya kasihan saja. Tapi anaknya baik, nggak pernah minta-minta ataupun nakal, itu nggak. eh, Kalau waktu minta-minta ke saya itu kan karena masih belum bisa cari uang, masih kelas 2 SD. Kalau sekarang udah kelas 6 SD, agak dewasa dikit mungkin, dia daripada minta-minta, parkir pun dia ngalah malam. Tuh namanya si Tegar ya. Nanti saya ajak makan lagi, saya undang ke sini. Jadi banyak orang-orang yang susah korban perceraian tuh. Kalau orang-orang yang mampu sih nggak soal kan, bisa orang tuanya bisa ngaper untuk anak-anaknya sekolah. Kalau yang orang nggak mampu, boro-boro mikirin anaknya terlantar semua, itu akibat perceraian kawan. Makanya hati-hati, jangan cerai ya Mas Bro ya. Kalau Mas Bro kan diceraikan, tapi tetap anak-anak itu keganggu, psikisnya keganggu. Itu yang saya nggak tega, nggak tahan kadang-kadang melihat anak psikis terganggu. Mau ngomongnya agak masih kerepotan karena masih pagi, belum kesentuh makanan ya. Oke, PP, kita akan bahas PP. PP ini saya adopsi terus. Saya ngomong berulang-ulang, adopsi terus. Kita akan kejar bukan sesuai dengan
harga yang kita inginkan. Ibaratnya gini, saya ingin 1 rupiah supaya mendapatkan uang 1 miliar. Saya harus mendapatkan uang 1 miliar, saya harus PP ini harus 1 rupiah. Maka target kita nggak usah 1 rupiah, 0,5 ataupun 0,4. Yang kita lakukan, koin ditambah 1 kali lipat. Mumpung ini akan ada ETF dan sudah diajukan, tinggal di-upload doang. Inilah kesempatan secara fundament. Ini adalah hitung-hitungan secara matang, hitung-hitungan secara jelas. Namanya kita nggak main gambling, walaupun artinya dalam kripto tetap main game, akan tetapi kan kita melihat bahwa sekarang kan dari sekuritas itu kan sudah ramah dengan kripto toh. Yaitu yang maksudnya bukan koin yang ngawur kayak ngasal-ngasalan. Si Repdo ini kan udah mulai hancur kan. Repdo udah mulai hancur karena secara fundament itu belum jelas koin itu kegunaannya. Secara peredaran juga baru 24%, dan akhir bulan akan ada distribusi koin besar-besaran. Jadi hitung-hitungan ini hitung-hitungan yang sudah matang. Toh hasilnya nanti kita nggak sesuai dengan kita yang harapan, akan tetapi makanya itu kan sedia payung sebelum hujan. Kalau kita mengharapkan 1 miliar dari PP, kita punya koin 1 miliar, nanti harus 1 rupiah supaya nanti dapat uang 1 M. Caranya kita nggak usah menghayal 1 rupiah, yang logik saja. Walaupun kripto nanti tahu-tahu 1 rupiah, bisa saja uang Repdo aja naik sampai 4.000% dalam 1 minggu kan. Ya kita takutnya kita mengharapkan 1 rupiah ternyata cuma 0,8 atau 0,7. Ya makanya kita ngambil yang pasti-pasti aja. Kalau kita ingin punya uang 1 miliar, kita mengharapkan 1 rupiah, kita gunting saja 0,5 atau 0,4, kita tambah modal saja 1 kali lipat supaya kita mengharapkan uang 1 miliar, tapi cukup 0,2 kita sudah dapat 1 miliar. Itu yang hitung-hitungan matematika yang pertama. Hitung-hitungan matematika yang kedua, kita mengharapkan punya 1 miliar di harga 0,2. 0,2 itu kan pasti kejangkau. Menurut saya loh, pasti kejangkau. Karena market cap-nya berapa sih? 0,2 itu duit siapa? Duit kecil. Wong yang namanya belum diadopsi, institusi belum diadopsi, yang belum pengadopsian belum besar, holdingnya masih sedikit. Si Repdo aja market cap-nya sempat sampai ke 60 triliun kemarin, ya kan, semalam. Nah ini kalau PP 0,2 itu kan logiknya kan sangat mudah. Ya itu yang ingin punya uang besar, hitungan 1 miliar di 0,2 ya, ditambah koinnya supaya 0,2 itu mendapatkan 1 miliar. Itu logiknya seperti itu ya. Paham ya? Duitnya sing endi Mas Bro? Dari mana? Minjem Mbah Katran. Itu kan kita kan nggak tahu kalian punya uang banyak, yang tidak punya uang. Ini kan bicara yang punya uang, dan targetnya kan nggak semua harus 1 miliar. Kalau saya ingin punya 100 juta, karena bagi kalian 1 miliar itu belum apa-apa, mungkin bagi saya 1 miliar sudah bagikan di surga ya. Bagikan di surga umpamanya saya 1 miliar, mungkin yang di bawah saya 100 juta pun udah bagikan di surga, kan begitu. Jadi artinya yang mengharapkan 100 juta ya untuk di 0,5 umpamanya ya koinnya ditambah 100 juta lagi, 200 juta. Jadi kalau 200 juta di 0,5 kan mendapatkan uang 100 juta. Itu logiknya seperti itu. Karena mumpung akan ada ETF, dan kita juga tidak ngawur. Holdernya banyak, komunitasnya aktif, diadopsi semua exchange di seluruh dunia, exchange top 1 termasuk Binance, Coinbase, Robinhood, dan di ETF kan pula. Artinya kalau mereka berani di ETF kan bukan koin yang ece-ece untuk jangka pendek, akan berjangka panjang karena di ETF kan. Apakah ini the next BTC ke depan? Ya bisa jadi kok.
tidak ada yang tidak bisa jadi, semua mereka mainkan. Ini yang terjadi di Repdo itu kemarin ternyata permainan tingkat dewa. Kalau saya dengar-dengar itu sudah diskenariokan yang sedetil mungkin untuk koin itu pump ke atas, kemudian bertaruh dengan trader-trader yang terguling itu ya. Jadi ini udah mulai membaik harganya, dan saya lihat di TKO ini hijau semua baik. Nanti kalau sudah FOMO, sudah euforia, bukan kayak di Repdo hanya pemain trader sama bursa yang mereka berantem beraksi saling melikuidasi. Ini enggak, ini adopsi yang benar-benar real, yang fakta nyata, bukan main-main hanya trader saja, tapi nanti trader akan FOMO, retail akan FOMO, Faust akan FOMO, institusi akan masuk untuk di ETF kan, macam-macam. Bisa terjadi ledakan dahsyat kalau memang ini bisa terjadi di ETF kan. Mudah-mudahan, karena dari SEC sendiri kan sekarang sudah agak ramah, bukan kayak yang sudah sangat sulit. Apalagi kalau sudah dibalik semua ini ada si BlackRock tahun 2024 itu jual triliunan PP loh, cuan banyak dari PP, pasti dia ketagihan mah makanya akan di ETF kan ketagihan ya. Pas di ketagihan, kita juga melihat BTCD-nya juga masih, ini udah mulai turun 59, sekian. Kita juga nunggu BTCD sampai longsor ke bawah, paling tidak itu di 50%. Kalau kita lihat di yang diperkirakan banyak analis itu di 48 untuk bottomnya, untuk paling bawah. Tapi kita ngeri-ngeri kalau sudah mendekati 50% ya kita harus sudah mulai TP besar-besaran, dan nggak semua orang nanti akan mampu terseleksi alam ke situ. Kadang-kadang di 55 udah cuan besar ya, 55 BTCD udah cuan besar, coba TP kan. Setelah TP naik lagi karena BTCD-nya turun lagi ke 50. Lah di 50 nanti akan banyak orang yang masuk. Wah, udah dijual di 55 udah dijual, BTCD-nya 55 kan, harga altcoin terbang udah dijual, ternyata naik lagi BTCD-nya turun lagi ke 50. Malah banyak yang sudah jual di BTCD 55 ya, karena naik lagi BTCD-nya turun, beli lagi ketika BTCD di 50 itu udah mendekati bottom. Nah, itu yang sangat berbahaya. Orang yang tidak ngerti strategi kadang-kadang itu, yang termasuk orang yang tidak terseleksi alam seperti itu ya. Oke, kita akan cek si kamret Repdo. Siang kemarin ya, malam kemarin saya ngasih koin yang barangkali akan kenceng ya. Ini masih anteng, masih belum dalam banget artinya, tapi udah 25% ini. Berarti lagi masih hantam-hantaman modal ini. Masih tarik ulur ini. Nanti kalau, tapi sama tadi nggak di AI itu bahwa pemain future sudah mulai kalah, sudah mulai sedikit gitu loh, artinya modal udah habis, terlikuidasi banyak banget loh, udah mulai habis. Setelah nanti trader-trader yang nge-short sudah mulai habis, sudah nggak di-short lagi, duitnya udah nggak ada, udah kelikuidasi. Yang ada orang-orang FOMO yang masuk di atas, udah mulai bursa mulai banting untuk ngambil untung. Kemarin dari timnya itu sudah mulai kirim, dari kemarin sudah mulai kirim token ke Bitget ya, udah mulai mendistribusikan token ke Bitget ya. Yang aman, yang masih murah itu Uniswap akan ikut terbang bersama ETH karena itu decknya ETH. Kemudian untuk AI-nya NIR protokol sama WLD. Koin yang berbasic deck ya ada Aster, Uniswap, ya ada Hyperliquid, finance-nya Ondo. Saya masih memble ini di Polygon koin unik, tetap saya tungguin. Polygon punya banyak di situ, saya Polygon saya punya banyak, saya tungguin. ARB ya masih murah. Tadi yang 55 itu koin ini ya, koin kemana ini sekarang, udah naik belum? Yang tadi saya jelaskan ini masih ini udah 20% nih si DX ini. DX ya, kita
tetap game ya, kita nggak tahu akan dipam ke atas atau enggak, tapi ini salah satu koin yang terbang yang tinggi setelah koin Repdo. Ini yang kelihatan lagi dimainkan adalah DX ya, DEXE. Ini DX ini ya, coba yang berani game di sini mumpung belum naik tinggi bener, barangkali nanti ini harganya masih 200 lebih ya, barangkali nanti jadi 500.000. Biasanya kalau tanda-tanda altcoin ini dan info yang masuk ini yang lagi dipam itu koin-koin yang nggak jelas, yang market cap kecil, yang tidak ada utilitas yang jelas, hanya pam-paman sesaat ya. Mungkin karena banyak saya dengar juga likuiditas kering untuk meme coin, banyak debt yang biasanya bikin meme coin tapi nggak bikin koin. Jadi apakah ini yang membuat koin baru, project-project dari bursa-bursa, kita juga nggak ngerti juga. Yang jelas mereka pump duluan, dan banyak yang informasi 90% paus yang pegang, dan di situ pertempuran sama trader. Kalau kalian masuk ya, pas masuk trader pasang short kemudian dipump lagi sama bursa, kalian cuan ya. Kalau di ini tergantung juga ini si koin yang sudah naik tinggi dari kemarin Repdo ini, waktunya ini harusnya pasang short ini, pasang short. Tapi hati-hati juga, kalian harus cek, harusnya punya trading view untuk ngecek, prabayar memang trading view yang untuk ngecek kalian bahwa ini bisa ketahuan antara yang nge-short sama yang ngelong. Jadi hitung-hitungannya begitu, kalau yang short lebih banyak kalian ambil long, pasti akan diangkat ke atas kan. Hitung-hitungannya akan bayar yang long daripada bayar yang short yang lebih banyak. Begitu juga sebaliknya, tapi harus tetap dipantau. Kalau enggak biasanya ada market hunter juga bayar juga, tahu-tahu cepet banget gitu, atas bawah kena, itu yang bikin sial. Yang namanya bandar menang ya. Ini koin ada juga ini fan boleh tuh, fan tuh, fan boleh. Siren itu udah mulai naik lagi siren ini ya. Ini koin-koin yang market cap kecil yang kayak siren ini kan juga mereka yang ngangkat ini, selama nggak ada yang ambil karena holdernya kecil, dipam ke atas ya masuk ini. Ini siren juga lagi dipam lagi, tapi kemarin kan udah bantingan dalam banget, ini udah bantingan pojok juga siren ini. Siren lagi koin-koin yang gitu. Yang penting tanda-tanda untuk altcoin season ya begini. Pertama koin-koin yang gitu dulu, mereka makan koin-koin yang market cap kecil dulu, udah cuan besar di sana, nanti akan ganti, biasanya berpindah koin, umpamanya koin ini nih blockchain kapan, ada jadwalnya nanti koin blockchain kapan, nanti meme coin yang terkenal seperti Shiba, Doge, PP kapan, itu ada waktunya, ada bagiannya. Dan mudah-mudahan bergantian kena semua supaya kita cuan juga, karena tahun 2021 itu yang diangkat metaverse yang diangkat tahun 2021 sama koin game sama koin metaverse. Kalau ini kan tahun ini yang digaung-gaungkan kan AI sama ini finance kan, AI sama finance ya, yang digaung-gaungkan itu AI sama finance. Dan yang kemarin itu koin Jack yang lagi rame ya, termasuk Hyper Liquid, Aster gitu. Jadi kayak musim durian, musim rambutan gitu. Ya memang begitu. Tapi kalau kita lihat secara fundamental PP ya, menurut saya saat ini yang terbaik. Makanya saya tambah muatan terus, karena ETF itu gak main-main. ETF dan akan ada pemangkasan suku bunga lagi. Pokoknya tahun ini tahun yang indah lah, mudah-mudahan. Kita harus bersabar, ditahan sampai akhir tahun nanti bagaimana, karena bulan Juni kan si Powell baru lengser kan, masa jabatannya habis, langsung dipersiapkan diisi orang-orang Trump. Mungkin itu udah panjang lebar, masih pagi juga masih ngantuk. Mudah-mudahan semua di PP tetap giat. Riset sendiri ya, karena dalam dunia kripto berisiko tinggi. Mas Bro hanya memberikan info sebatas yang saya tahu, selebihnya kalian tanggung jawab masing-masing. Oke, salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP. Just